BI Pak Agus Junedi. Pak Agus, jabatan saat ini Kabid Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan ya di Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jabatan saat ini jadi Kabid Pemberdayaan Sosial ini udah berapa lama, Pak? Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Sebelumnya apa? Di BPKB. Oh, BPKB. Jadi kepala bidang apa? Ketahanan Kesejahteraan Keluarga. Nanti di Dinsos ini 2 tahun ya? Iya. Oke. 2 tahun. Nah, mungkin kira-kira kalau 2 tahun ini pekerjaannya kepala bidang pemberdayaan sosial kepahlawanan seperti apa, Pak? Gambaran umumnya gitu. Tugas-tugasnya gitu mungkin seperti apa? Gimana? Tugas-tugasnya seperti apa? Seperti pengelolaan TMP, terus memberdayakan siapa anak-anak yang Anak-anak terlantar kayak gitu ya? bukan yang putus sekolah itu. Oh, anak-anak, oke. Ya, kita sekolahkan lagi. Oh, itu tugasnya ya. Sebelumnya di apa tadi BPKB. Apa itu, Pak? Apa lah Pak Iswi? PPKB. Itu tahun berapa itu, Pak? Yang PPKB? Tahun 2000. Gimana? 2019. 2019. Oh, 2019. Berarti udah cukup lama. Oke. Kalau yang di Dinsos ini 2 tahun ya? Iya. 2 tahun. Nah, mungkin pertama ini mungkin apa, Pak, dari Bapak selama menjabat jadi Kabid Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan di Dinsos ini mungkin ada keberhasilan atau mungkin ada pekerjaan yang mengesankan bagi Bapak seperti itu? Ya, keberhasilan mengirimkan permintaan ke PT PSBR. Oke, di sini kalau saya lihat di Porto ya, Pak, Bapak menuliskan keberhasilannya membantu masyarakat anak-anak kurang mampu dalam menumbuhkan potensi yang dimiliki melalui pelatihan panti sosial bina remaja di Jatim agar dapat membantu mencukupi kebutuhan. Kenapa, Pak? Istilahnya itu sebagai apa ya? Suatu keberhasilan, suatu pengalaman terbaik seperti apa, Pak? Ya, contohnya seperti menjahit, itu kan dilatih menjahit di sana. Dilatih kenapa? Dilatih menjahit di sana. Nanti pulang kan bisa mengembangkan sendiri. Oh, seperti itu. Jadi alasannya saat itu berarti menjadi kabid yang saat ini ya, Pak ya. Yang Bapak lakukan saat itu seperti apa, Pak? Saat membantu anak-anak kurang mampu ini melalui pelatihan PSBR ini seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, kita sosialisasi ke mungkin sekolahan. Sosialisasi ke sekolahan, suaranya agak keras ya, Pak ya, kencang. Sosialisasi ke sekolahan. Terkait apa ini, Pak? Ya, terkait mungkin di PSBR mana gitu ada lowongan pekerjaan lowongan sekolahan itu. Oh, lowongan sekolah. Diklat itu. Nah, kalau Bapak sesuai portofolio ini yang Bapak lakukan menjaring anak-anak kurang mampu untuk mengikuti pelatihan di PSBR, terus koordinasi dengan desa kelurahan dan pihak-pihak terkait. Seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kita sosialisasikan ke sekolahan atau mungkin ke desa-desa. Kalau menginformasikan ke TKSK di dinas sosial kan ada tenaga sosial kecamatan. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Iya. Koordinasi dengan desa kelurahan dan pihak-pihak terkait ini seperti apa, Pak? Ya, seperti menginformasikan kalau di situ di PSBR itu ada penerimaan murid baru. Kalau pihak terkait ini mungkin bisa dispesifikkan pihak-pihaknya apa aja? Siapa saja maksud saya? Ya, seperti sekolahan. Sekolahan aja ya, Pak ya. Iya. Oke. Setelah itu hasilnya setelah Bapak memberikan sosialisasi ya kan, kemudian memberikan pelatihan ya kan. Ini hasilnya seperti apa, Pak? Ya, seperti terutama yang tidak melanjutkan sekolah. Oke, jadi istilahnya ini anak-anak yang terlantar gitu ya? Ya, tidak terlantar tapi tidak melanjutkan sekolah lagi. Oh, maksudnya ini anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah? Ya, karena tidak
ketidakmampuan mungkin biaya gitu ya. Terus Bapak membantu mereka gitu ya. Iya. Jadi melanjutkan mungkin sekolah kayak paket A, kayak paket B gitu ya Pak ya. Oke. Itu ya Pak ya. Mungkin target-target berarti itu target-target menjadi kepala bidang di dinas sosial. Selain itu tadi ya Pak ya, Bapak memberikan pelatihan di PSBR, menyekolahkan anak yang istilahnya kurang mampu. Selain itu apa Pak targetnya? Ya, mengelola dan memelihara TMP. TMP itu apa Pak? Tempat pemakaman para pahlawan. Oh, tempat pemakaman pahlawan. Iya. Oke, seperti apa itu Pak? Maksudnya? Ya seperti membersihkan kan mesti kotor. Kan luas areanya. Oh, gitu. Istilahnya supaya terawat, terjaga gitu ya Pak ya. Oke. Nah, mungkin ada strategi khusus nggak Pak untuk istilahnya mencapai kayak target-target pekerjaan itu kan termasuk target-target pekerjaan Bapak ya, kayak apa menjaring anak-anak yang tadi kurang mampu, kemudian disekolahkan lagi, kemudian membersihkan pemakaman kayak gitu ya. Misalnya untuk mencapai target-target tadi seperti apa? Ataukah ada kayak kendala gitu Pak? Kalau kebersihan dan pemeliharaan TMP itu sementara tidak ada kendala. Itu bagaimana Pak istilahnya cara bekerjanya yang untuk pemakaman itu tadi? Ya, memelihara seperti mungkin ada pemotong rumput yang rusak. Jadi mungkin kayak wilayah gitu ya, di Nganjuk misalkan Taman Makam Pahlawan gitu, TMP Taman Makam Pahlawan. Cuma satu. satu. Oh gitu. Jadi kayak misalkan ini harus dibersihkan kayak gitu, ada jadwalnya gitu ya Pak ya? Tiap hari. Oh tiap hari. Mungkin ada peralatan yang perlu dibenahi, kalau rusak gitu kan perlu pembiayaan. Terus ini Pak, mungkin Bapak di sini memiliki berapa staf ya kalau boleh tahu ya? Kalau di kantor cuma 3. Yang di Dinsos ini 3. Iya. 3. Oke, yang beristilahnya membantu yang biasanya Bapak. Terus petugas TMP-nya ada 2. TMP itu istilahnya yang petugas TMP itu kayak yang petugas bersih-bersih gitu ya Pak? Iya. Nah, istilahnya untuk mencapai keberhasilan tadi, mendorong kinerja pada tim Bapak ini tadi 3 orang ya, dan 2 orang berarti 5 totalnya ya Pak ya. 5 orang ini seperti apa Pak? Mendorong supaya kinerjanya mereka bisa meningkat gitu. Seperti apa? Ya gimana? Sistem kekeluargaannya kan erat sekali. Oke. Jadi tidak ada kendala. Gak ada kendala? Nggak ada. Dari tim saya nyebutnya tim ya, staff, maksudnya bawahan Bapak itu gak ada kendala? Nggak ada kendala. Selama ini Ya menjadi teamwork yang solid. yang apa? Yang solid. Yang solid, oke. Maksudnya nggak ada yang bertengkar atau nggak ada yang permusuhan gitu. Tapi untuk menjalankan tugas-tugas mereka, apakah ada kendala tugas sehariannya? Nggak ada. Oh, enggak ada ya, aman ya berarti ya. Oke. Baik. Nah, mungkin Bapak selama menjabat ini apakah pernah mengusulkan kayak inovasi-inovasi gitu? Berinovasi kemarin juga berinovasi membuat di TMP itu kan ada makam-makam itu. Iya. Kita nomori. Di nomori. Iya. Oke. Jadi kalau Tujuannya, ada orang yang biasanya kan takziah atau apa di pemakaman itu tahu nomor berapa gitu langsung ditunjukkan. Oh, istilahnya supaya tidak mencari-cari gitu. Iya. Itu memudahkan. Iya. Itu siapa yang mengusulkan, Bapak atau staf Bapak? Itu PKA saya. PKA itu apa Pak? Kepanjangan PKA. Iya PKA ya. PKA itu apa Pak? Administrator. Kenapa? Apa? Pelatihan administrator. Oh, maksudnya ini. Oh iya. Pelatihan administrator kemarin itu mengusulkan itu. Iya. Oke. Berarti sudah berjalan. Maksudnya
pemberian nomor itu apakah sudah dijalankan atau Sudah. terus hasilnya seperti apa? Ya mempermudah itu pencarian. Pencarian apa ya? Mungkin pencarian ahli waris. Ahli. Oke. Nah, itu yang kan dari usulannya Bapak ya. Kalau dari ini bawahannya Bapak pernah nggak mengusulkan kayak inovasi-inovasi atau apa? Ya sementara kan Mudahkan pekerjaan nantinya. sementara ini kan belum, karena mungkin belum di diklat. Yang 5 orang tadi itu mungkin ada inovasi-inovasi apa gitu Pak? Sementara Belum ya. Nah, kalau untuk Bapak sendiri tantangan saat ini seperti apa dengan kondisi di kantor Bapak, di lingkungan kerja Bapak? Sementara nggak ada. Tantangannya nggak ada Pak? Nggak ada. Bekerja, kalau saya sih bekerja masih ada tantangannya sih Pak. Kalau Bapak gimana? Nggak ada? Nggak ada. Aman aja ya? Aman. Istilahnya sesuai terlaksana dengan baik gitu ya? Iya. Oke. Sebentar Pak. Oke. Ini yang kalau ini terakhir Bapak berarti di BKD ya? Iya. PPK ya tadi ya? BPKB. PPKB. Ini Ya dulu kan di PKD, terus di Tasika Dinas KB, kemudian Tasika Sosial. Nah mungkin dari pengalaman sebelumnya Pak pernah nggak ada kayak inovasi-inovasi gitu? Sementara belum ada. Belum ada? Dari pengalaman pekerjaan Bapak sebelumnya? Belum ada. Oh belum ada. Dari bawahan juga belum ada. Belum ada. Jadi selama ini ya bawahannya tetap kayak staff gitu istilahnya ya udah kerja gitu. Iya. Nah, tadi kan ada 5 orang ya, Iya. 5 orang. Saya sebutnya tim ya Bapak ya. Nah untuk meningkatkan kontribusi timnya Bapak ini bagaimana selama ini yang Bapak lakukan? Apalagi Bapak sebagai pimpinannya mereka. Saya tidak hanya normatif sesuai tusinya mereka, sesuai perintah Bapak. Bagaimana caranya Bapak mendorong kinerja mereka sehingga tidak hanya stuck saja menjalankan tugas-tugas rutinitas dan perintah saja dari Bapak. Gimana Pak cara mendorong? Sementara ini ya teamwork itu ya pekerjaan seumpama kasubag A itu kasubag B dan C ikut membantu. Kan kurang personel, sangat kurang. Kalau dari pengalaman pekerjaan Bapak sebelumnya ada juga nggak? Tidak ada. Nggak ada. Maksudnya nggak ada itu aman-aman aja atau bagaimana? Aman-aman. Aman-aman aja. Sebenarnya tidak ada kayak untuk meningkatkan kontribusi dari timnya Bapak ini, staf Bapak maksud saya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau untuk supaya bisa timnya ini menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan target-target yang sudah Bapak berikan, itu seperti apa? Maksudnya? Jadi kan tadi Bapak punya tim, nah bagaimana caranya Bapak sebagai pimpinan untuk bisa mengkoordinir mereka untuk menyelesaikan target-target yang diberikan, untuk meningkatkan target juga. Selama ini aman-aman aja. Aman-aman aja itu seperti apa Pak? Ya tidak ada masalah. Setiap ada pekerjaan kita kerjakan bareng-bareng. Kenapa? Setiap ada pekerjaan kita kerjakan bareng-bareng. Oke, tapi ada kendala nggak dari mungkin kendala kesulitan saat staf atau bawahan Bapak ini saat bekerja? Ada nggak? Kayaknya tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada kesulitan atau mungkin yang dari pengalaman sebelumnya adakah kayak kesulitan, kendala-kendala? Ya kita rapatkan karena ada bermasalah. Oke, rapatkan bersama-sama itu seperti apa? Ya rapat staf. Bentar ya Pak.
Benar ya. Oke. Terus selama ini ada kayak nggak ada permasalahan gitu Pak? Permasalahan tidak Ya, ada mungkin kalau dalam dinas Bapak tantangan kan kita bekerja pasti memiliki tantangan Pak. Kayak saya tantangannya ya mungkin dengan tugas bertumpuk seperti apa gitu, tugas yang banyak, tantangannya untuk membuat inovasi terkait apa gitu. Itu kan istilahnya sebuah tantangan. ya setiap pekerjaan yang kita kerjakan bersama-sama itu. Jadi contohnya seperti tadi kasubag A, kasubag B bantu, kasubag C bantu. Jadi kerja bareng-bareng gitu. Kerja bareng-bareng. Iya. Nah dari kerja bareng-bareng tadi apakah ada yang istilahnya memberikan kayak masukan, pendapat? Ya kita rapatkan. Apa biasanya Pak? Dalam rapat itu apa yang biasanya mereka sampaikan? Sementara ini tidak ada. Masa nggak ada Pak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada. Berarti aman-aman aja ya Pak ya? Berarti menjadi Kabid Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan ini Bapak memberikan pelayanan kepada masyarakat umum juga ya? Iya kepada masyarakat. Untuk mencari tahu apakah mereka membutuhkan ini, bagaimana caranya Bapak untuk mengetahui mereka? Kita sosialisasikan ke sekolahan atau ke desa-desa, kita informasikan Terkait? ya terkait contohnya pengiriman PSBR. Terkait PSBR itu Ya, tadi. itu ada TKSK yang di kecamatan itu menginformasikan kepada warga desa, terus kemudian siapa yang berminat monggo. Oke, selama ini gimana hasil dari sosialisasi tadi Pak? Ya kita kirim ke akan ada 3 di Jombang, Siapa? Jombang? Hah? terus Blitar sama Bojonegoro. Nah itu, oke dari 3 wilayah itu gimana? Maksudnya hasilnya? Hasilnya dikembalikan lagi ke daerah. Oke, terus setelah itu? Setelah itu ya mereka rata-rata ya berdiri mandiri. Berdiri mandiri. Iya. Adakah kendala-kendala Pak saat menjalankan tugas-tugas tersebut? Sementara udah ada. Nggak ada. Oke. Kalau inovasi-inovasi dari bawahan Bapak juga nggak ada? Inovasi dari staf? Belum ada. Oh, belum ada. Kalau dari Bapak sendiri sebagai pimpinan, kan biasanya juga diberikan tantangan kan? Nah itu, ada nggak kira-kira? Ya selain penomoran itu belum ada. Benar. Nah, Bapak sebagai pimpinan di sini kalau memberikan dukungan kepada staf Bapak untuk bisa mencapai target-target, meningkatkan target seperti apa Pak caranya? Ya kerjasama. Oke, kerjasama yang dimaksud dalam sini itu seperti apa? Maksudnya Kerjasamanya seperti apa yang Bapak bangun selama ini maksudnya? ya kerja bareng-bareng. Oke, adakah kendala dalam kerjasama itu tadi? Sementara belum. Belum ada. Kalau isu-isu layanan Pak, isu layanan yang pernah terjadi pada pelayanan yang pernah Bapak berikan ke masyarakat seperti apa? Ini kan hari buruh nasional. Ada apa? Hari buruh nasional. Libur Hari nasional. buruh. Hari buruh nasional. Oke. Kemarin kan ada satu tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional. Oke, satu tokoh di Nganjuk. Iya, Oke, terus Marsina. siapa? Marsina. Marsina. Iya. Oke, terus Itu sampai sekarang kan belum terpecahkan. oke, terus gimana Pak? Ya sampai sekarang itu belum terpecahkan, belum bisa mengusulkan ke nasional. Apa yang Bapak lakukan? Istilahnya itu kan belum terpecahkan. Iya. Yang Bapak lakukan seperti apa? Ya sementara ini kita koordinasi dengan desa. Desa. Oke, peran desa seperti apa? Koordinasi peran desa ini seperti apa? Ya seperti biodatanya Marsina itu apa aja ya, biodatanya. Terus? Terus ceritanya kok bisa diusulkan seperti apa.
Ya cuma sementara sampai itu aja. Belum ada tindak lanjutnya. Oke, kalau perubahan yang pernah terjadi saat Bapak bekerja seperti apa, Pak? Sampai sekarang belum Perubahan? pernah ada perubahan tupoksi. Bukan, maksud saya perubahan mungkin aturan. Aturan biasanya kan berubah-ubah, Pak. Aturan, cara kerja. Mungkin kalau zaman dulu kerjanya masih manual kayak gitu kan, satu-satu, dan itu membutuhkan waktu lama. Misal ini contoh dari saya. Kemudian setelah di era digital ini, apa-apa kan semua memakai ini ya, sistem digital. Berarti kerjaannya bisa membantu lebih cepat waktunya. Nah itu kan sebenarnya ada cara kerja, sistem perubahan sistem kayak gitu. Nah ada nggak perubahan-perubahan Pak yang kira-kira pernah dirasakan oleh Bapak saat bekerja di instansi saat ini maupun di instansi yang sebelumnya Bapak bekerja? Sementara belum ada. Oh belum ada. Ya, Kalau cuma pengetikan biasa. kenapa? Cuma pengetikan biasa. Oke. Kalau dari apa namanya, dari staf Bapak ada nggak mungkin usulan-usulan perubahan dari bawahan Bapak? Belum ada. Belum ada. Di dinas saat ini ataupun sebelumnya? Belum ada. Belum ada juga. Oke. Nah, Bapak sebagai pimpinan di sini gimana caranya untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pengelolaan itu bisa sesuai dengan regulasi. Regulasi kan berarti aturan ya Pak ya. Kan kita juga bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Caranya Bapak sebagai pimpinan seperti apa Pak? Kalau misalkan untuk ya itu tadi melakukan pengawasan, pembinaan, pengelolaan kayak gitu. Kita satu ruang itu cuma ada 4. Jadi ya, setiap hari itu kumpul ya 4 orang itu aja. Kalau ini Pak, tapi adakah dari mereka kendala-kendala itu yang terjadi? Sementara itu belum ada. Kendala pekerjaan gitu ya. Kalau potensi konflik Pak, konflik Enggak pernah. konflik masa nggak pernah? Mungkin konflik besar kecil kan ya pasti pernah terjadi Pak. Enggak pernah. Masa nggak pernah? Enggak. Di tempat kerja Bapak sebelumnya konflik mungkin Ya, apa pernah. kayak mungkin ego sektoral ya Pak ya, ego sektoral kan kita pastikan bertemu orang setiap harinya berbeda-beda kayak gitu kan, terus mungkin beda kepala beda pendapat kayak gitu. Nah itu kan istilahnya perbedaan, mungkin ada ego sektoral, mungkin ada konflik, rawan-rawan konflik yang muncul kayak gitu. Sementara belum ada. Belum ada sama sekali Iya. di dinas sosial ini? Kalau di dinas ya tidak tahu Pak. Oh enggak, maksudnya yang pernah Bapak alami gimana? Kan saya cuma ngurusi satu bidang aja. Iya, maksud saya ada nggak pernah terjadi kayak konflik kayak Belum gitu? ada. Ataupun mungkin dari konflik itu tadi kan Bapak mengelola Taman Makam Pahlawan ya, mungkin ada kayak apa ya, misalnya berbeda pendapat dari Nggak ada. ahli waris. Nggak ada. Bapak selama ini kerjasamanya dengan siapa saja kalau mengurus Taman Makam Pahlawan, terus mengurus yang tadi menyekolahkan apa anak-anak yang kurang kurang mampu untuk mensekolahkan mereka, itu apa kerjasamanya dengan siapa? Ya kerjasama dengan sekolahan, Oke, selain itu terus kerjasama dengan petugas TMP itu. TMP cuma 2 itu aja. Iya. Oke. Nah, konflik-konflik gitu mungkin ada yang kayak bertengkar gitu loh Pak? Nggak ada. Nggak ada. Di ini tempat kerja yang sebelumnya nggak ada juga. Nggak ada. Kita kan cuma berempat, jadi Iya. tiap hari bersama. Iya, maksud saya ada nggak kayak kira-kira yang bertengkar kayak gitu Pak? Nggak ada. Nah Pak, Bapak juga sebagai pimpinan, kira-kira Pak untuk bisa meningkatkan kompetensi, kemampuan gitu ya pada stafnya Bapak, itu gimana caranya biasanya Pak? Sementara ini kan Apa? semua perintah kan dari atasan. Iya, maksud saya kan Bapak di sini sebagai pimpinan, Iya. kan punya staf nih. Iya. Staf. Tadi berapa? 5 ya? 5. Nah, itu bagaimana caranya Bapak untuk bisa meningkatkan kompetensi mereka, kemampuan mereka supaya itu tadi bisa bekerja dengan baik, dengan maksimal, hasilnya memuaskan, seperti apa? Sementara ini ya lancar-lancar aja, nggak ada. Maksudnya peningkatan seperti apa? Ikutkan diklat kah atau apa? Kalau Webinar? itu kan wewenang dari OPD dinas, bukan Oh, wewenang dinas. kabit.
Oh enggak, maksud saya Bapak pernah nggak mengusulkan itu? Sementara nih. Kalau di dinas sebelumnya di BKD ini pasti pernah sih Pak, soalnya BKD kan juga kayak di sini kan juga mengikutkan diklat-diklat kayak gitu. Seperti apa Pak? Ya sementara ikut OPD, bukan ikut apa bagian. Iya, maksud saya itu pernah nggak Bapak istilahnya meningkatkan meningkatkan kemampuannya ini loh bawahannya Bapak. Masa ya kemampuan bawahan Bapak misalkan nggak bisa apa-apa ya udah saya biarkan aja kayak gitu kan nggak mungkin. Sementara ini tidak ada, Pak. Oh, enggak ada. Jadi Heeh. kalau ada surat tugas ya dari dinas. Seperti saya ikut ini kan atas Perintah. perintah atasan. Pernah nggak kalau ada ego sektoral dengan pimpinan Bapak dengan pimpinan kan nggak hanya pada staf ya, mungkin dengan pimpinan Bapak, dengan rekan kolega Bapak, stakeholder Bapak, itu ada nggak kira-kira? Sementara tidak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Oke, baik Pak Agus, tadi kan memilih 3 bidang ya, sosial kemasyarakatan. Itu seperti apa? Kenapa memilih sosial kemasyarakatan Pak? Tidak milih, Pak. Ini Bapak milih. Ini yang Bapak milih tadi, yang tulis tulis. Ini, ya, tadi kan Bapak diminta untuk mengisi ini ya. Sosial kemasyarakatan, kemudian lingkungan. Mungkin lingkungan terkait ini ya. Tugas Bapak kan juga berurusan dengan lingkungan, menjaga lingkungan pemakaman gitu ya mungkin ya, yang dimaksud. Atau gimana? Tidak, saya waktu Hah? pertanyaan tadi kan spontanitas. Oh. Jadi saya melihat itu lingkungan seperti lingkungan sosial gitu. Oke. Terus transportasi ini kenapa? Ya spontanitas, jadi tidak ada pikiran lain, tidak ada bayangan lain. Oke, baik Pak Agus, nggih, matur nuwun Bapak sudah selesai untuk wawancaranya. Nggih.